bahwa Muhammadiyah adalah sebuah organisasi yang juga sebuah gerakan. Karena kadang-kadang ada organisasi sudah dibentuk, kemudian kalau kata orang Sunda teh tukcing, atau dibentuk teh cicing gitu. Diam. Kalau Muhammadiyah tidak boleh diam, tapi harus bergerak. Dan di Muhammadiyah kita terus bergerak karena Muhammadiyah adalah gerakan dakwah Islam, amar ma'ruf nahi munkar, berakidah Islam, ahlu sunnah wal jamaah. Karena kadang-kadang ada yang berpikiran Muhammadiyah itu Wahabiin. Kita akidahnya adalah ahlu sunnah wal jamaah, berpedoman kepada Al-Quran dan Sunnah, yang ingin mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, yang dicita-citakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Maka di Muhammadiyah kita selalu bergerak dalam setiap relung waktu kegiatan kita, wabil khusus para pimpinan. Jadi kami di Muhammadiyah tidak menyebut sebagai pengurus, walaupun saya kurus, saya bukan pengurus. Tapi sebagai pimpinan yang punya lebih besar lagi tanggung jawabnya dibandingkan hanya dengan mengurus, tetapi kemudian juga adalah memimpin gerakan dakwah di jalan-jalan kebaikan dan jalan-jalan amar ma'ruf nahi munkar. Kalau Muhammadiyah tidak bergerak, tidak bersilaturahim, itu nanti jadi Muhammadiyem. Muhammadiyem. Ya, kita harus bermuhammadiyah. Kak, Muhammadiyah itu tidak mengenal waktu. Kita bermuhammadiyah adalah sepanjang waktu. Ketika saya qadarullah, nama saya Ali Wartadinata, pekerjaan sehari-hari saya sebagai guru yang belum tersertifikasi, karena saya guru honor, Bu, saya guru honor, karena mata pelajarannya tidak ada di sekolah lain kecuali di sekolah Muhammadiyah, pelajaran kemuhammadiyahan. Insya Allah tidak disertifikasi. Sebagai guru di SMA Muhammadiyah 4, SMA Muhammadiyah 4 Parung Bingung, yang awalnya muridnya 5 orang, 1 orang perempuan, 4 orang laki-laki. Di tahun 2013 alhamdulillah sekarang sudah punya gedung dengan 3 lantai, dengan siswa sekarang 320 orang. Yang terakhir alhamdulillah hampir 30% diterima di perguruan tinggi negeri, dan 2 orang tahun ini, 1 di Yordania, 1 di Turki. Dengan biayanya juga tidak terlalu mahal, Pak. Bahkan kami dianggap sekolah yang bayarannya murah tapi pelayanannya harus maksimal, karena di Muhammadiyah seperti itu. Raih medali emas sampaikan, Pak. Muhammadiyah Kota Depok berdiri, kalau daerah ya Pak, daerah sejak tahun 85, dan saya kebetulan diamanahkan sebagai Ketua Muhammadiyah per tanggal 28 Mei 2023. Jadi saya baru menjadi Ketua Muhammadiyah. Sebelumnya saya sekretaris pimpinan daerah Muhammadiyah. Sekarang diamanahkan menjadi ketua dengan 13 orang. Kami di Muhammadiyah sifatnya adalah kolektif kolegial, bersama-sama memimpin Muhammadiyah. Ketua itu hanya ditinggikan 1 tingkat untuk kemudian sama-sama kita memimpin persyarikatan ini. Dan kami di Muhammadiyah ada 14 usaha sebagaimana amanah di anggaran dasar, yang kemudian kami implementasikan dalam 23 majlis dan lembaga yang ada di Kota Depok, dengan total jumlah pimpinan sebanyak 315 orang. Adapun kegiatan-kegiatan dan amal usaha persyarikatan Muhammadiyah untuk mencapai tujuannya, yang pertama adalah bidang keagamaan, bidang ketarjihan, bahwa Muhammadiyah kami ada manhaj. Jadi Muhammadiyah itu tidak bermazhab, tapi bermanhaj. Manhajnya adalah tarjih, yang dalam tarjih itu kemudian kita implementasikan dalam amaliyah, ubudiyah, dan juga akidah ahlu sunnah wal jamaah,
sebagai bagian dari core-nya Muhammadiyah, karena Muhammadiyah adalah gerakan Islam yang mendasarkan setiap aktivitasnya dengan nilai-nilai Islam dan bertujuan untuk li'ila'i kalimatillah. Itu yang pertama, di kami ada di gerakan keagamaan dalam bingkai ketarjihan. Kalau di Depok Ketua Majelis Tarjih Ustadz Muhammad Nur Fajri Ramadan MA, beliau salah seorang ulama muda yang hafiz juga dan menguasai kitab-kitab turas yang sangat luar biasa, dan kami sedang orbitkan untuk menjadi ulama muda yang penuh dengan keilmuan dan kesanadan sampai kepada Rasulullah. Yang kedua, ada bidang tablik. Nah, bidang tablik ini kami mentablikkan Islam di Kota Depok dengan kami memiliki kors Mubalik Muhammadiyah, yang total kors Mubalik Muhammadiyah sekarang ini baru sekitar 120 orang, dari anak-anak muda dan juga para asatiz, para dai dan mubalik yang berada di Perserikatan Muhammadiyah Kota Depok. Dan bidang tablik merupakan bagian dari memasyarakatkan dan mensyiarkan manhaj tarjih Muhammadiyah kepada masyarakat, dan juga mengajak agar masyarakat Islam kembali kepada tajdid dan juga gerakan-gerakan pembaharuan. Yang ketiga, kami ada bidang pendidikan. Bidang pendidikan dan bidang pendidikan di Muhammadiyah, kami bicaranya adalah lingkup Kota Depok, Pak. Kalau di Depok, alhamdulillah kami ada 30 sekolah dari SD, SMP, SMA, MI, MTS dan Madrasah Aliyah dengan satu pondok pesantren. Dengan total siswa Muhammadiyah sekota Depok 7.432 orang. Dengan total guru 500 lebih guru-guru dari SD, SMP, SMA Muhammadiyah sekota Depok. Dan ragam sekolah Muhammadiyah di Depok tidak semuanya sekolah yang berkemajuan, masih juga sekolah yang kami urus dengan banyak persoalan dan berkaitan dengan keuangan, berkaitan dengan pelayanan dan seterusnya. Tapi kami masih terus memperbaiki dan berusaha agar keberadaan sekolah Muhammadiyah yang pertama memberikan layanan pendidikan agar menjadi generasi yang unggul, tetapi juga keberadaan sekolah-sekolah Muhammadiyah menjadi satu solusi bagi orang-orang yang tidak mampu untuk bisa bersekolah dan menikmati pendidikan dengan yang layak dan baik. Karena kadang-kadang kita sekarang banyak sekolah-sekolah yang bisa memberikan layanan terbaik dengan biaya yang mahal. Kehadiran Muhammadiyah menjembatani hal tersebut agar kemudian kita tetap bisa memberikan pendidikan yang terbaik buat anak-anak kita sebagai kader penerus perjuangan Islam di masa yang akan datang. Dalam hal pengelolaan sekolah nanti ada Majelis Dikdasmen. Di sini ada Pak Bahrun, beliau di pusat yang tadi sudah melihat gambarannya. Insya Allah apa yang nanti bisa kita kerjasamakan bisa kita sampaikan. Selanjutnya selain bidang pendidikan juga ada bidang kesehatan. Kalau di Depok kami baru punya 2 klinik rawat jalan KPRJ, Pratama Rawat Jalan, ada satu di Beji, satu lagi di Sukmajaya, dan sekarang dalam proses insya Allah mau membangun. Kami sudah mengantongi izin mendirikan bangunan rumah sakit Islam PKU Muhammadiyah yang kami akan bangun di Bedahan dengan luas tanah 4.700. Nanti akan kami bangun rumah sakit tipe C yang menelan biaya sekitar 68 miliar.
yang sampai sekarang kami PDM belum memiliki uang sedikit pun, Pak. Tapi insya Allah dengan izin Allah, dengan kita ikhlas bermuhammadiyah, 68 miliar itu adalah tidak besar kalau niat kita adalah untuk berkhidmat kepada masyarakat. Alhamdulillah, insya Allah di akhir tahun ini kita akan mulai proses pembangunan didampingi oleh Rumah Sakit Islam Jakarta, insya Allah. Kemudian di samping bidang kesehatan, pendidikan, tabligh dan tarjih, kami juga dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan pelayanan sosial. Kami punya ada 3 panti asuhan, 2 dikelola oleh Muhammadiyah Kota Depok, 1 di Beji Timur, panti asuhan Darul Ilmi dengan 2 asrama yang merupakan 1 asrama diwakafkan dari kos-kosan mahasiswa UI, kemudian menjadi panti asuhan. 1 lagi kami sudah bangun gedung panti asuhan yang baru dengan 4 lantai dan sudah menjadi tempat untuk pemberdayaan anak-anak asuh, tidak hanya dibekali tentang keilmuan tapi juga skill tentang wirausaha, bagaimana kemudian mereka bisa mandiri. 1 lagi ada panti asuhan Muhammadiyah di Tanah Abang, panti asuhan Muhammadiyah Tanah Abang di Sawangan, yang kami kemarin sudah bersepakat akan membuat 1 ekosistem untuk lingkungan hidup dan pertanian perkotaan yang nanti akan menjadi tempat untuk belajar hidroponik dan seterusnya bagi masyarakat yang kami kelola di Muhammadiyah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, selanjutnya kami juga ada bidang wakaf. Perlu diketahui dan dimengerti juga bahwa seluruh aset-aset Muhammadiyah itu adalah milik Persyarikatan Muhammadiyah, dan dengan 1 nama, yaitu Persyarikatan Muhammadiyah berkedudukan di Yogyakarta, yang didapat melalui proses wakaf, yang didapat melalui proses jual beli, hibah dan seterusnya. Alhamdulillah di Depok ada sekitar 45 bidang wakaf yang kami kelola dengan total luas sekitar 42.000 meter totalnya, dan masih dalam proses, banyak yang kami sedang kembalikan, dan kami juga baru menerima tanah wakaf 7.000 meter yang kami proyeksikan untuk bangun pondok pesantren, dan juga ada beberapa tanah-tanah wakaf yang kami sedang kelola untuk kemudian dimanfaatkan oleh umat melalui Persyarikatan Muhammadiyah. Samping bidang wakaf dan pelayanan sosial, kami juga ada bidang haji dan umroh. Ya, kami bidang haji dan umroh, termasuk Pak Giman juga ini travel umroh ya. Dan insya Allah yang perdana kami akan memberangkatkan jamaah umroh sebanyak 22 orang di bulan Oktober ini. Kemudian juga pembinaan haji, dan kami sudah punya 4 orang pembimbing haji yang tersertifikasi secara nasional, dan insya Allah akan memberangkatkan dan juga membimbing ibadah haji bagi warga kaum muslimin yang ada di Kota Depok ini. Bapak sekalian, selanjutnya juga ada bidang kebencanaan. Kami ada Muhammadiyah Disaster Management Center yang mengajak dan menghimpun anak-anak muda untuk menjadi relawan. Alhamdulillah kami punya relawan muda dan ada relawan senior yang kalau ada bencana itu langsung mereka bertanya kepada saya, "Pak, kapan kami berangkat?" Anak-anak muda yang siap tinggalin rumah untuk berangkat berhari-hari tidak pulang untuk tugas-tugas kemanusiaan. Itu yang di Muhammadiyah Disaster Management Center, yang kemudian pengelolaan keuangannya kami punya lembaga amil zakat, infak dan sedekah, yaitu Lajismu,
sebagai tempat untuk berwakaf, bersedekah dan berinfak. Lalu kemudian dari dana infak dan wakaf itu kami pergunakan dan manfaatkan sebagaimana yang seharusnya untuk membantu masyarakat melalui majlis dan lembaga yang dimiliki oleh Persyarikatan Muhammadiyah. Nah, tentunya juga di Muhammadiyah tidak hanya berkaitan dengan hal-hal dakwah saja, tapi juga kami berkaitan dengan seni budaya dan olahraga. Kami di Depok, karena Depok mayoritas adalah Betawi, jadi budaya lokal Betawi juga kami kuatkan. Bahkan anggota pimpinan daerah, wakil ketua PDM juga adalah ketua kumpulan orang-orang Depok yang membuat kamus bahasa Depok agar kemudian budaya Depok ini bisa terjaga dalam budaya-budaya dan juga bingkai-bingkai dakwah juga di Persyarikatan Muhammadiyah. Dan insya Allah dalam waktu beberapa pekan ini kami mau menyelenggarakan Malam Palestina, puisi dan juga orasi untuk penggalangan dana Palestina insya Allah di kota Depok khususnya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kami juga memiliki organisasi otonom. Ada Pemuda Muhammadiyah, ada Nasihatul Aisyah, ada Aisyah juga, ada Tapak Suci Putra Muhammadiyah, ada Gerakan Kepanduan Hizbul Waton, ada Ikatan Pelajar Muhammadiyah dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Jadi kalau di sekolah-sekolah Muhammadiyah kami bidang seni, marawis, bahkan kemarin di sekolah Pak boleh nggak hadroh? Boleh, saya silakan. Kemudian seni budaya, tasuk tari-tarian, kami juga di Muhammadiyah itu satu hal yang biasa, bukan karena ada yang bilang bid'ah ya. Kalau di Muhammadiyah itu seni anak-anak dikuatkan, tapi seni dalam bingkai keislaman. Kemudian bela diri, kami punya Tapak Suci Putra Muhammadiyah, bahkan alhamdulillah kader-kader Tapak Suci Muhammadiyah di Kota Depok kemarin ada yang juara di SEA Games di Vietnam, di Kamboja ya, di Kamboja. Bahkan ada juga yang juara dunia Tapak Suci, juga ada yang dari Depok. Artinya pembinaan seni bela diri di sekolah-sekolah Muhammadiyah itu menggunakan Tapak Suci, dan juga tidak hanya di sekolah-sekolah Muhammadiyah, tapi beberapa sekolah-sekolah yang lainnya. Termasuk dulu saya di Pondok Pesantren Darun Najah Gontor itu juga menggunakan Tapak Suci sebagai bela dirinya. Dan Abi Maki kebetulan rumahnya juga tidak jauh dari saya, beliau juga pendekar kehormatan dari Tapak Suci Putra Muhammadiyah. Kalau pramukanya di Muhammadiyah ada Hizbul Waton. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, itulah perkenalan kami Muhammadiyah Kota Depok. Masih tidak terlalu banyak yang kami lakukan, masih banyak impian-impian kami, termasuk di tahun ini kemarin saya sudah dihubungi oleh Ketua Majelis Pendidikan Tinggi, bilang Pak Ali, periode ini kita harus punya perguruan tinggi Muhammadiyah. Saya ulang, silakan, karena kita punya banyak doktor, punya banyak magister. Kalau nggak punya Universitas Muhammadiyah kayaknya gimana gitu. Insya Allah dengan jihad, dengan ijtihad, dengan dilandasi tulus ikhlas, insya Allah apa yang menjadi gerakan-gerakan Persyarikatan Muhammadiyah berkhidmat untuk masyarakat bisa terwujud di masa yang akan datang. Kebetulan ini ada yang baru datang, saya perkenalkan Pak Sanuri. Pak Sanuri, beliau sekretaris Majelis Kesehatan, Majelis Kesehatan. Yang terakhir sebelum saya tutup, untuk masjid Bapak-Bapak. Kami di Muhammadiyah Kota Depok ada 50 masjid yang kami kelola, dan seluruh masjid sekarang di bawah lembaga pengembangan cabang dan ranting dan pemakmuran Masjid Muhammadiyah. Yang kemudian masjid-masjid Muhammadiyah harus hadir bukan hanya sebagai tempat sholat saja, tetapi masjid sebagai pusat peradaban, pusat pembinaan, pusat perkaderan, pusat
pencerahan bagi masyarakat, sehingga kemudian masjid-masjid Muhammadiyah yang ada di Kota Depok menjadi masjid-masjid yang ramah bagi siapapun, masjid-masjid yang memberikan kebaikan kepada seluruh jamaahnya dengan sistem gerakan jamaah dan dakwah jamaah di setiap masjid. Pengelolaannya diberikan kepada Dewan Kemakmuran Masjid dalam pengelolaan dan pendampingan dari Lembaga Pengembangan Cabang Ranting dan juga Pemakmuran Masjid Muhammadiyah. Saya kira itu sebagai perkenalan dan ta'aruf. Kalau berkaitan dengan Muhammadiyah secara nasional, Bapak Ibu mungkin sudah tahu dan bisa melihat seperti apa Muhammadiyah itu. Tapi dalam pengelolaan di Kota Depok, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menjadi satu gambaran bagaimana Muhammadiyah Kota Depok dan bisa bekerja sama dan berkolaborasi dengan siapapun, termasuk Yayasan Masjid Husnul Khotimah Cinere ini sebagai bagian dari untuk menguatkan Islam. Tadi tercengang juga yang disampaikan Pak Tubagus dengan kondisi masyarakat di sini. Saya kira awalnya masalah-masalah hanya didapati oleh gereja-gereja saja, tapi juga masjid ada juga seperti itu di sini. Kebetulan saya di Depok ini sebagai anggota Forum Kerukunan Umat Beragama, yang di Depok ada 17 orang anggota Forum Kerukunan Umat Beragama, 11 pemimpin dari Islam, kemudian 2 Katolik, 2 Protestan, 1 Buddha, 1 Hindu, dan 1 Konghucu. Kami sering diskusi, kami sering berkomunikasi tentang bagaimana menjaga kerukunan dan membangun toleransi yang berkeadaban agar kemudian kita juga bisa hidup berdampingan secara baik, secara nyaman, tanpa merasa terganggu satu dan lainnya, dan harus saling mendukung dan menguatkan untuk menjaga negara kita, negara Indonesia yang dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang saya sampaikan. Jadi mudah-mudahan bisa berdiskusi, bisa bertukar pikiran, dan melahirkan gerakan-gerakan bagaimana ke depannya agar keberadaan kita di muka bumi Allah ini lebih mendekatkan diri kita ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Ali selaku Ketua Pengurus Daerah Muhammadiyah Depok. Sepertinya tadi sudah disampaikan oleh Pak Tubagus dengan Pak Ali, artinya untuk berfastabukul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan ini, kita sudah sama-sama mengetahui strong weakness, opportunity, dan triknya masing-masing, Pak ya. SWOT-nya sudah kita tahu, dan tadi kendala-kendala yang ada di sini juga sudah disampaikan sama Pak Tubagus, sehingga kedepannya nanti kita bisa saling melengkapi, sehingga Muslim dimanapun itu berada akan menjadi rahmatan lil alamin dan berkemajuan.